Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat jurnal umum, buku besar, dan daftar saldo. Pertama-tama kita akan masuk ke jurnal umum. Jurnal umum adalah catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan secara kronologis sebelum dipindahkan ke buku besar. Dalam jurnal umum, setiap transaksi dicatat menggunakan sistem pencatatan berpasangan yang melibatkan akun debit dan kredit yang seimbang. Kita akan masuk ke pembahasan membuat jurnal umum. PT Pantang Mundur merupakan perusahaan jasa di Jakarta, yaitu jasa sewa kendaraan. Berikut adalah laporan posisi keuangan yang dibuat oleh akuntan pada awal periode Januari 2025. Jika kita menemukan soal dengan transaksi berbentuk tabel, maka transaksi dalam tabel tersebut akan kita buat menjadi transaksi pada tanggal 1 periode bulan tersebut. Misalnya, seperti di PT Pantang Mundur periode Januari 2025, maka tabel tersebut kita masukkan ke transaksi tanggal 1 Januari 2025. Kita akan mengelompokkan berdasarkan aktiva dan pasiva dari akun-akun tersebut. Bisa kita lihat di situ ada beberapa akun yang termasuk ke pasiva, yaitu akumulasi penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan pembangunan, utang usaha, utang bank, utang gaji, dan modal pemilik. Maka pasiva atau akun-akun yang telah kita sebutkan tadi, kita masukkan ke bagian kredit. Selebihnya, seperti kas, piutang, perlengkapan, peralatan, tanah, bangunan, kita masukkan ke debit atau ke aktiva. Kita akan lanjut ke transaksi pada tanggal 5 Januari 2025. PT Pantang Mundur memperoleh pesanan jasa senilai 24 juta, di mana 20 juta telah diterima dan sisanya akan dilunasi setelah mobil selesai digunakan. Bisa kita lihat bahwa uang yang diterima oleh perusahaan tersebut hanya 20 juta. Maka kas di bagian debit kita tambah 20 juta dan piutang di bagian debit kita tambahkan 4 juta. Karena memperoleh pesanan senilai 24 juta, maka pendapatan yang diterima oleh perusahaan tersebut sebanyak 24 juta kita tulis di akun pendapatan sebanyak 24 juta. Selesai melakukan pencatatan transaksi tanggal 5, kita lanjut ke tanggal 8 Januari 2025. PT Pantang Mundur membayar sebagian utang pada periode lalu senilai 1.200.000 kepada PT Maju Mundur. Maka di bagian debit, kita tambahkan akun utang usaha dengan debit yang masuk sebanyak 1.200.000. Karena membayar utang, maka ada uang yang keluar, yaitu kas sebanyak 1.200.000 di bagian kredit. Lalu kita akan lanjut ke transaksi tanggal 15 Januari 2025. PT Pantang Mundur menerima jasa penyewaan minibus senilai 15 juta, namun akan dibayarkan setelah selesai digunakan. Karena jasa tersebut belum dibayarkan sama sekali, maka akun yang kita gunakan yaitu piutang pada posisi debit sebanyak 15 juta dan pendapatan sebanyak 15 juta di posisi kredit. Tanggal 25 Januari 2025, PT Pantang Mundur membayar beberapa biaya tagihan, yaitu biaya listrik senilai 120.000, biaya telepon dan air 220.000, dan biaya pemasaran sebesar 350.000. Ada beberapa beban-beban yang dibayarkan, yaitu biaya listrik, biaya telepon dan air, dan biaya pemasaran. Ketiga akun tersebut kita letakkan di bagian debit, lalu di bagian kredit keluar, kita tambahkan akun kas dengan uang yang keluar sebesar Rp690.000. Lalu transaksi terakhir pada tanggal 28 Januari 2025, PT Pantang Mundur menerima pelunasan pembayaran pada tanggal 15 Januari 2025. Karena mendapat pelunasan dari transaksi 15 Januari, maka akun yang bertambah adalah kas, yaitu uang masuk senilai 15 juta dan piutang di bagian kredit sebanyak 15 juta. Setelah sama-sama mengerjakan jurnal umum, kita bisa melihat apakah jurnal tersebut sudah balance atau belum dengan menjumlahkan debit sesama debit dan kredit sesama kredit. Debit dan kredit yang sudah kita kerjakan balance, yaitu sama-sama menghasilkan Rp906.890.000. Selanjutnya, kita akan membuat buku besar berdasarkan jurnal umum yang telah kita buat tadi. Sedikit menjelaskan apa itu buku besar. Buku besar akuntansi adalah suatu catatan yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan.
Ini mencakup semua jenis transaksi, mulai dari pengeluaran hingga penerimaan, dan membantu dalam menciptakan gambaran yang jelas tentang keuangan perusahaan. Lalu, bagaimana cara membuat buku besar? Tahap pertama saat membuat buku besar bisa dengan mengelompokkan akun-akun yang sama, seperti di perusahaan pantang mundur. Ada beberapa transaksi yang dilakukan oleh akun kas pada tanggal 1, 5, 8, 25, dan 28. Transaksi pada tanggal tersebut kita pindahkan ke buku besar kolom 3 dan kolom 4 sesuai dengan posisinya ya. Misalnya di debit kita letakkan kolom 3 dan di kredit kita letakkan di kolom 4. Lalu bagaimana cara mengisi kolom 5 dan 6? Kita harus melihat dari kolom 3 dan 4. Jika dia posisinya di debit, maka kita mulai dari kolom 5. Jika dia mulainya dari kredit, maka kita tulis dan kita mulai dari kolom 6. Lalu untuk mengisinya, jika dia debit maka akan kita tambah dan debit akan kita kurangi. Seperti pencatatan buku besar di akun kas pada tanggal 1, ada debit yang masuk senilai 200 juta ditambah 20 juta dikurang 1.200.000 dikurang 690.000 lalu ditambah 15 juta menghasilkan 233.110.000 di bagian debit. Karena kita memulainya dari bagian debit, maka saldo akhir itu di bagian debit juga kita letakkannya. Lalu pada akun piutang terdapat 4 transaksi pada tanggal 1, tanggal 5, tanggal 15, dan tanggal 18. Seperti di gambar, maka 45 juta ditambah 4 juta ditambah 15 juta dikurangi 15 juta, maka kita akan mendapatkan saldo akhir senilai 49 juta di bagian debit. Lalu utang usaha pada tanggal 1 Januari 2025 dikredit sebesar 120 juta lalu dikurang 1.200.000. Kita dapati saldo akhir di bagian kredit sebesar 118.800.000 rupiah. Lalu untuk sisanya seperti beban, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, tanah, bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, hutang bank, hutang gaji, dan modal hanya ada 1 transaksi, maka kita pindahkan saja seperti berikut sesuai dengan posisi di awal. Lalu selesai membuat buku besar, kita akan lanjut membuat daftar saldo. Daftar saldo adalah ringkasan dari semua saldo akun dalam buku besar yang disusun pada akhir suatu periode akuntansi. Daftar ini menunjukkan total debit dan kredit dari masing-masing akun. Digunakan untuk memeriksa apakah pencatatan akuntansi telah seimbang atau telah balance. Jika jumlah debit sama dengan jumlah kredit, maka sudah dipastikan bahwa hasilnya balance. Cara membuat daftar saldo, kita memindahkan saldo debit dicatat di kolom debit, saldo kredit dicatat di kolom debit, sesuai dengan saldo akhir pada buku besar yang telah kita kerjakan tadi. Yang pertama ada kas dengan sisa saldo akhir senilai 233.110.000 di bagian debit. Lalu yang kedua ada piutang dengan saldo akhir sebesar 49 juta di bagian debit, perlengkapan sebesar 26 juta di bagian debit, peralatan sebesar 80 juta di bagian debit. Lalu ada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 12 juta di bagian kredit, tanah sebesar 160 juta di bagian debit, bangunan sebesar 340 juta di bagian debit. Lalu ada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 80 juta di bagian kredit, utang usaha sebesar 118.800.000 di bagian kredit, utang bank senilai 320 juta di bagian kredit, utang gaji sebesar 75 juta di bagian kredit, modal sebesar 244 juta di bagian kredit, pendapatan sebesar 39 juta di bagian kredit. Lalu ada beban-beban biaya listrik sebesar 120.000 di debit, biaya telepon dan air sebesar 220.000 di bagian debit, dan biaya pemasaran sebesar 350 juta di bagian debit. Setelah memindahkan saldo akhir, kita harus menjumlahkan debit sesama debit dan kredit sesama kredit untuk melihat apakah jumlah tersebut sudah balance atau belum. Dapatlah hasil debit sebesar 888.800.000 dan kredit sebesar 888.800.000. Maka kita dapatkan bahwa hasil
buku jurnal umum, buku besar, dan daftar saldo kita balance atau seimbang. Sekian video penjelasan dari saya. Semoga kalian bisa memahami dan bisa sama-sama belajar. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.